Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu cemas akan segala sesuatu. Karena Kau adalah Bapa, Kau adalah Ibu yang penuh kasih, yang care, yang peduli terhadap hidup kami sehari-hari. Makasih Tuhan. Dan lebih daripada itu, Kau menyiapkan tempat bagi kami, rumah bagi kami. Untuk kami diami selama-lamanya. Dalam kebahagiaan bersama Putramu Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, siapa yang tidak gelisah? Siapa yang tidak pernah gelisah? Siapa yang tidak pernah susah? Siapa yang tidak pernah cemas? Pasti kita semua mengalami itu. Pasti semua kita mengalami ketakutan, kecemasan, penderitaan, apapun juga. Dan itulah kenyataan hidup kita sehari-hari. Dan itu bisa menyebabkan kecemasan itu. Ada orang yang sangat menyebabkan depresi, stres. Tapi mengapa kita cemas? Intinya adalah bahwa kita terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri. Seolah-olah hidup kita itu hanya kita sendiri yang lonely. Tak seorang pun peduli dengan kita. Kesepian, kesendirian. Dan itulah penyakit kita di zaman ini. Meskipun orang memakai HP dari pagi sampai pagi, berkontak dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, tetap orang lain adalah orang lain yang tak mampu mengerti dan menyelami batin kita yang terdalam. Santo Agustinus mengatakan, intimior intimo meo. Tuhan lebih dekat dengan diriku daripada diriku sendiri. Jadi sekali lagi para saudara, sungguh Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jadi kita bisa melihat di sini Yesus menunjukkan kepada kita, hidup kita tidak boleh bergantung kepada diri kita sendiri. Pada Allah yang peduli, yang care, Ia berpikir, dan Ia itu Bapa merencanakan, dan Yesus pelaksananya, Yesus yang menyembuhkan, dan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi saudaraku terkasih, itulah. Nah, maka kita belajar mempersembahkan. Belajar untuk menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, dalam tangan Allah, dalam hati Allah. Kita berada dalam tangan Allah. Sehingga kita tidak perlu takut bahwa kita digendong, dipangku dalam keadaan apapun. Dan ini membutuhkan suatu kesadaran yang mendalam akan Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita. Dan lagi-lagi Yesus mengatakan, aku kembali kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu. Mempersiapkan kamar bagimu, mempersiapkan rumah bagimu. Wow. Ya, jadi sungguh luar biasa. Sekali lagi Yesus menunjukkan, aku mempersiapkan segala-galanya untukmu supaya kalian bersama aku. Jadi kalian bersama aku, sabda Yesus ini sungguh-sungguh menghibur, kalian bersama aku. Kenapa aku takut? Kenapa aku gelisah? Tentu kita akan mengalami itu. Tapi bagaimana kita belajar mempersembahkan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, Dia akan melakukan yang terbaik kalau kita mengizinkan diri kita diperlakukan oleh Allah. Nah, jadi saudaraku terkasih, semoga kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepada Bapa hanya melalui aku. Jadi di sini Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita ulang lagi tuh. Tuhan bukan hanya penunjuk jalan, tapi Dia jalan. Dia jalan, Dia kebenaran, Dia kehidupan. Artinya apa? Kalau jalan berarti ada tempat kita berziarah.
jalannya benar gitu. Lalu kebenaran yang seringkali membingungkan ke kita karena kita seringkali tidak tahu, tidak mengerti dengan tepat apa yang sesungguhnya hidup kita. Hidup kita sekarang ini dari dulu sampai sekarang, ya kita terima sebagai apa adanya. Lalu kita kembangkan dari perjalanan itu apa yang menuju ke depan. Jadi sekali lagi saudara, yang kita tidak hanya sampai kepada Allah, tapi sampai kepada Bapa. Sekali lagi, Bapa. Ya, jadi bersama Yesus, bersama Bapa. Wow. Semoga iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Semoga hidup kita semakin membuat kita percaya dan yakin akan janji Tuhan kepada kita. Semoga damai Tuhan menyertai kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.